alergi itu kamarnya harus setiap hari disterilkan. Oke. Jadi nanti misalnya kalau jenengan mau sterilkan kamar, pastikan AC mati, kipas mati. Pas waktu alat ini bekerja selama 30 menit. Jadi nanti jenengan tinggal tekan di sini on off. Nanti kan dia berkedip sampai berhenti dengan 10. Nah, nanti dalam 10 menit, berarti ini kan waktunya 10 menit. Kalau jenengan mau nambah waktunya selama 30 menit, tekan di sini 20, 30. Berarti 30 menit, otomatis nanti mati sendiri. Kalau selesai, otomatis mati sendiri. Mati sendiri. Jenengan bisa maju ke depan, Bu. Taruh tangannya jenengan di sini. Ya. Cium tangannya jenengan. Bau. Nah, itulah bau ozon. Itu menandakan alat ini masih bisa digunakan. Monggo. Bau kaparit. Bau kaparit ya, Mas ya? Nggih. Berarti untuk waktunya itu apakah ditentukan, Pak? Itu loh, waktu. Waktunya Jadi itu gini, ditentukan kalau atau untuk kamar itu 1 meter kubik per 1 menit sebenarnya hitungannya. Tapi kalau jenengan ukuran kamar 3 kali 4, pakailah 30 menit. Tapi kalau di bawah 3 kali 4 ukurannya 20 menit sudah cukup. Tapi kalau ruangannya luas kamarnya, pakai 45 sampai 60 menit. Sebenarnya 45 ini maksimal. Tapi 60 menit kenapa kita kasih? Mohon maaf, mohon izin, kalau misalnya kamarnya nggak pakai pelapor. Oh, iya. Jadi kan itu kan udara kan lepas kan. Jadi usahakan di ozon selama 60 menit kalau nggak pakai pelapor. Atau ukurannya luas seperti ini. Ini taruh di tengah, nyalakan selama 60 menit. Taruh posisi di tengah gitu. Atau mungkin ruang tamu di rumah jenengan itu nyalakan selama. Manfaatnya apa tadi? Jadi ini pertama kali gas ozon ini kita nggak boleh hirup secara langsung seperti ini, nggak boleh. Taruh tangan saja di sini. Karena gas ozon ini racun sifatnya. Jadi kalau ada virus, bakteri, spora dan jamur dengan hitungan detik dipastikan mati. Tapi nanti diukur di antara waktu 2 sampai 3 menit dia akan lepas O3-nya jadilah O2 kembali. Itu rumus kimianya. Jadi nanti pas waktu O3 ini selama 30 menit mensterilkan ruangan, itu ini otomatis mati. Ini mati selama 30 menit, otomatis ya. Ini gas sudah nggak ada selama 30 menit. Saya contoh, saya paksa dengan itu paksa mati ya. Bisa paksa mati. Gas ini habis ini nggak ada. Mati dengan sendirinya, otomatis. Otomatis, selama 30 otomatis mati. Berarti kalau kita mencet terus Nah, ditinggal ya? bisa ya? Bisa, otomatis mati. Ini udah mati ya, nggak ada gas ya. Tapi yang tersisa adalah ion. Jadi misalnya selama 30 menit jenengan kan sterilkan kamar dan tidak boleh ada orang di dalam kamar. Takutnya iritasi pada mata. Jadi pas waktu mensterilkan ruangan, jenengan nyalakan 30 menit. Tapi suami AC saya mati. kemarin nyoba, nggak apa-apa, Mas. Ya, kadang orang kan kuat sama enggak. Dicoba ini. Ya, Tapi sebenarnya nggak boleh. Langsung dicoba, saya tak coba ya, aku nang jero. Gitu. Penasaran. Iya, Jadi penasaran. sebenarnya nggak boleh, Bu. Nah, yang namanya O3 itu nggak boleh dihirup secara langsung. Saya hirup kayak gini aja nggak berani saya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya jenengan pingin selama mensterilkan 30 menit kok tiba-tiba pingin masuk kamar. Berapa menit, cuma 1 menit, nggak ada masalah, tapi jangan lama-lama. Gitu. Oke. Selama 30 menit kan sudah mati. Setelah 30 menit alat ini kan masih nyala seperti ini. Masih ada ion, Bu. Ion ada udara di sini. Tolong tangan. Berarti tidak usah dimatikan paksa ya? Bisa. Oh. Ini enggak jenengan cium. Ini nggak ada bau kalau ion. Maksudnya ion itu Ion itu difungsikan untuk mensterilkan ruangan. Kalau steril dari virusan. O3 tadi kan membunuh bakteri atau Betul. apa yang ada di udara. Nggih. Akhirnya mati dengan otomatis. Otomatis. Terus setelah itu kan ionnya ozon, bekerja. nggih, sebenarnya pas waktu dinyalakan berbarengan nyala. Pas waktu nanti ozonnya mati, ion tetap nyala. Ion ini fungsikan untuk mensterilkan ruangan tetap steril dari virus yang baru masuk. Contohnya, malam-malam jenengan mau ke kamar mandi. Balik lagi kan kita nggak tahu jenengan bawa virus apa enggak. Lah fungsinya ini tetap menjaga jenengan tetap steril dari virus yang baru masuk. Tapi AC boleh nyala ya? Boleh, Kalau itu ya? tapi sebenarnya Bu, saya pernah pribadi ya. Alat ini nggak mendinginkan ruangan tidak, tapi menyegarkan suasana di ruangan. Yang tadinya pengap segala macam itu jadi rileks udara itu. Kayak udara di pegunungan. Jadi kemarin saya di Bima itu ya, di hotel itu bintang 3, tapi fasilitasnya udah ada AC, ada kipas. Cuman waktu malam saya nggak pakai ozon, itu di badan saya tuh beliket ya, kata orang Jawa ya, gatal ya. Saya pikir spraynya yang kotor. Saya pikir hotel mewah kayak gini nggak mungkin spray kotor. Akhirnya apa? Kan saking panasnya Bima. Akhirnya pas besoknya malam saya pakai ini, habis maghrib, sebelum maghrib saya tinggal 30 menit saya nyalakan, sholat di luar, balik, malam jam 9 saya kedinginan. AC saya matikan, kipas saya matikan, sampai bangun pagi badan tuh rileks, enteng. Padahal jenengan selama ini pakai AC kan ngilu kan pagi.
Rata-rata kalau udah pakai ini jenengan di badan itu rasanya enteng dan rileks. Kenapa? Yang jenengan hirup pas waktu jenengan tidur itu O2 murni. Udah ada hubungan. Berarti peredaran darah lebih lancar. Nggih, itu kelebihannya. Makanya orang yang susah tidur pakai alat ini pas waktu tidur itu rasanya nyenyak sekali. Kualitasnya baik, kualitasnya terjaga, itu yang terpenting. Di situ. Kalau untuk ruangan jelas. Jadi kalau untuk ruangan ini skalanya itu 1 meter kubik per 1 menit. Tapi kalau jenengan ukuran 3 kali 4 pakailah 30 menit. Tapi Gimana caranya kalau jadi di mobil? pakai kabel panjang saja, ini taruh di dalam mobil dan dinyalakan. Selama 30 menit kalau kayak Avanza, Ya. ya itu yang besar-besar ya. Tapi kalau kayak Brio 20 menit cukup. Tapi kalau misalnya jenengan mau carikan kulkas itu kan sarang bakteri. Jenengan beli ikan masuk, gak sempat masak, besok beli lagi. Ini kan semua sarang bakteri gitu. Jadi cara gimana untuk mencarikan kulkas? Nanti jenengan jangan Seperti sampai contoh alatnya kemarin. dimasukin ke kulkas. Jadi kasih tambahan selang masukin sini, satunya nggak usah pakai batu ya. Satunya masukin ke sela-sela kulkas. Buka sedikit saja kulkasnya. Seperti ini. Nyalakan selama 10 menit. Yang dikirim kemarin ya? G, itu dipastikan steril. G, dipastikan steril. Jangan sampai alatnya ditaruh di kulkas. Berarti kulkasnya enggak dicuci dulu enggak apa-apa? Sebenarnya lebih bagus lagi, Bu. Dicuci. Dibersihkan Maksudnya, semua. ya maksudnya Makanan enggak. dikeluarkan sebenarnya. Oh iya, terus? Tapi kalau misalnya kulkasnya masih bersih, jenengan cuma untuk melestarikan makanan dan kulkasnya saja nggak apa-apa. Nah, kadang kita nggak sempat bersihkan kulkas. Itu kalau nggak sempat nggak apa-apa, tinggal masukin sini, langsung masukin ke sela-sela kulkas biar di dalam yang ada di dalam makan semua itu bisa steril. Seperti itu. Untuk ruangan jelas? Ya. Ruangan? Oke. Ya. Sekarang untuk kimia karsinogen. Kimia karsinogen, contohnya ini, mohon izin. Ini kan banyak beredar. Pantang. Oke, ini kalau untuk BPOM sudah mengeluarkan kan sudah aman. Cuman aturan kesehatan kan jangan sering-sering minum seperti ini. Kenapa? Kadang kita orang Indonesia nggak pernah baca di sini kandungannya apa. Di sini kan ada karmonosin X sekian dan kuning X sekian. Artinya minuman ini mengandung pewarna buatan dan pemanis buatan. Ini saya coba di air ya. Merah Bu ya. Ya. Selangnya oke. Ya kalau ini kan saya buat demo Bu. Jangan sampai habis pantas saya buat tisu muka. Ini kan saya buat demo soalnya. Harus ada batunya tuh. Kalau untuk media air harus ada batu Bu. Karena Kenapa? gini, kalau jenengan kita nggak kasih batu, Ngambang. gas ozon akan naik cepat. Gas ozon akan naik cepat. Oh. Oke. Tapi kalau dia pakai batu, otomatis dia untuk penyebaran gas oksigen cepat merata di dalam air. Itu batu khusus ya? Enggak, ini batu kayak gini jenengan bisa beli di toko akuarium. Yang buat belum ikan itu. Oh, iya. Tuh kok berhenti? Udah. Nah, ini nanti jenengan ozon dalam 10 menit kalau warnanya bisa berubah, berarti menandakan ozonnya masih bisa berfungsi. Jadi pertama, alat ini kok bisa masih bisa apa enggak jenengan taruh tangan di sini. Kalau disium masih bau ozon, berarti alat ini masih bisa digunakan meskipun sudah 7 tahun maupun sampai 10 tahun. Oke, karena kan semua tergantung pemakaian. Kalau ini dipakai di rumah sakit 1 hari 12 jam, kekuatan generator ozon di dalam ini 3 tahun. Tapi kalau di rumah jarang sekali gunakan 12 jam. Saya pribadi cuma maksimal 7 jam. Oke, itu saya pakai selama 4 tahun, sementara alat saya nggak ada masalah di rumah saya. Seperti itu. Oke, jadi ini semua tergantung pemakaian, ya. Nah, yang terpenting jenengan taruh tangan jenengan di sini. Kalau masih ada bau gas ozon, berarti alat ini masih bisa. Yang kedua, kasih air, kasih Fanta. Kalau sampai bisa teroksidasi warna merah ini, berarti alat ini masih bisa digunakan. Kalau jenengan nggak ada Fanta, cari betadine. Betadine dimasukin di air kan warnanya kuning, di ozon. Kalau warnanya bisa berubah, itu berarti menandakan alatnya masih bisa digunakan meskipun sudah 7 tahun sampai 10 tahun. Jadi jenengan nggak usah khawatir dengan spare part karena kami ready. Jadi kalau jenengan mau after service nanti kan garansi 3 tahun. Oh, berarti kalau nggak bisa digunakan harus diservis gitu ya? Betul. Dan kalau sudah kena generator ozonnya nggak bisa diservis Bu, harus diganti. Harganya 275.000. Itu. Dan kalau jenengan pingin mau ada kata mau datangi teknisi ke sekolah, kan nggak bisa pakai nama pribadi pengadaan, pakai nama sekolah. Nanti jenengan kalau ada kerusakan alat ini tolong dibawa ke sekolah karena teknisi kita arahkan ke sekolah. Nanti misalnya sewaktu-waktu kita nggak minta ya. Kalau misalnya saya udah nggak bergabung di sini, misalnya jenengan cari saya kok susah sekali, tinggal ketik aja www.dsmaero.com, muncul after service resminya seluruh Indonesia.
Ya, jadi yang nggak usah khawatir kalau masalah servis, kita resmi ada webnya. Ya, seperti itu. Jadi gini Bu, nanti kalau ini dipastikan kayak misalnya jenengan selama ini suka makan ayam potong, mari kita demokan soalnya. Kalau ada ayam potong di sini saya bisa demokan. Kalau sudah beli ayam potong. Jadi ayam potong itu mohon maaf ya, pertama kali menetas sampai umur 3 bulan kan makanan semua mengandung kimia sintetis. Ada hormon pertumbuhan di ayam tersebut. Itu kalau kita ozon, ini contohnya. Ini di ayam potong. Karena kemarin kan jadi nggak bisa lihat. Ini nanti bisa diminum gitu ta Mas ceritanya? Kalau ini air siap minum, jenengan kasih Fanta, jenengan minum nggak apa-apa. Karena apa? Sodanya sudah hilang, pemanisnya sudah hilang, warnanya sudah hilang. Berarti... Karena ini kan air PDAM Bu, yang nggak mungkin saya minum. Seperti itu. Nih. Iya. Ini contohnya Bu, ayam potong. Dalam 3 menit seperti ini, busanya udah keluar. Iya. Kangen water, mahal apa murah? Mahal. Mohon maaf, sekali buka langsung habis loh. Loh karena kan dari pabrik kita nggak tahu kapan prosesnya. Ini air bagus, Aquin air bagus, Kangen water, alkaline water, Milagus bagus. pH-nya juga tinggi. Cuman permasalahannya dari pabrik sampai ke distributor sampai jenengan minum sudah berapa bulan? Kena paparan matahari, struktur air pasti berubah. Disampingkan sama gas LPG, struktur air pasti berubah. Sudah pasti. Kenapa? Saya sebelum di ozon 13 tahun saya di air, jadi saya paham sekali tentang air. Air kalau saya pribadi ya disuruh minum air kemasan, saya paling bagus minum Cleo. Cleo itu dari pabrik itu pH-nya 8,5. Cuman permasalahannya balik lagi ya itu tadi, sampai berapa bulan dengan konsumsi dari pabrik. Itu Cleo kalau kita tes sama alat pH saya, ini ada alat pH. Saya pernah tes Cleo antara ini loh, itu warnanya hilang. Nah, ini tas pH. Cleo 1, Cleo 2 itu pernah saya cek. Itu mau coba? Bentar, saya lihat dulu pH-nya berapa. Jangan taruh sini. Jadi Cleo antara Cleo 1 sama Cleo 2 dan sama air Cleo ya, itu pH-nya beda-beda. Semua tergantung penyimpanannya seperti apa. Oh iya. Ya, ini nanti biar dipalen ya, biar palen ini. Ini yang merah tadi Bu. Jadi itu, putih. Nah, jadi nanti Bu mau air Cleo, Aqua, Club dan lain sebagainya, air kemasan ya. Galon 19 liter. Ini ibaratkan galon. Ya, saya buka dulu tutupnya ini ya. Ini ibaratkan galon, saya buka tutupnya. Apa ini ya? Ini ibaratkan galon, saya buka tutupnya. Ini batu pemberat harus masuk ke dalam galon. Kenapa? Kalau ini saya lepas, gas ozon akan naik cepat, nggak maksimal cara kerjanya. Batu ini fungsinya cuma untuk meratakan itu ozon masuk di dalam air saja. Ke galon ya? Bisa ya masuk ke bisa, galon? kalau batu ini bisa Bu. Tapi kalau ini jenengan masukin ke wadah, ke botol yang kayak gini nggak bisa masuk. Makanya jenengan beli yang panjang yang kayak gini di palen. Seperti ini kan ada di pesan kemarin itu. Seperti itu. Jadi kalau air kemasan mau Cleo, Aqua dan lain sebagainya, jenengan nyalakan selama 20 menit. Untuk meningkatkan oksigen dan pH-nya 8,6. Setelah ini selama 20 menit mati Bu, jenengan kasih jeda dulu. Karena mohon maaf, ini jenengan bisa cium air ini. Monggo. Jenengan bisa cium air. Cium. Ini airnya baunya O3, betul? Ada bau? Ya, ini monggo kalau jenengan mau cium. Ini O3. Berarti ini menandakan airnya nggak siap diminum. Karena ini kan O3. Yang kita perlukan kan O2 sama pH. Jadi nanti ini jenengan kasih jeda. Kalau O3 itu akan lepas di air itu antara 2 sampai 3 menit, sama seperti di udara. Tapi lebih amannya jenengan kasih jeda 5 menit setelah pengozonan. Jadi galon ozon 20 menit, kasih jeda 5 menit dengan hitungan lepas ya. Baru diminum. Ya. Baru jenengan tutup, ditaruh di dispenser, itu tahannya 4 hari untuk vitalitas. Tapi kalau jenengan mau, kalau sudah punya kolesterol asam urat, saya sarankan pakai teko atau botol Tupperware atau ceret. Jenengan ozon 10 menit, kasih jeda 5 menit, langsung diminum. Itu. Tapi kalau untuk satu keluarga, galon di rumah itu pakai. Jadi 4 hari. Makanya habis pengozonan beras tadi, ambil setelah dibilas, ambil yang di galon, baru dimasak. Itu tahan lama, tidak mudah basi. Yang mudah basi itu dikarenakan unsur kimia yang ada di beras. Gak cuma pemutih kan sekarang kan. Cuma masalahnya kalau petani nggak pakai semprot-semprot gimana mau panen. Contohnya lah kita yang lagi marak, apel dari Washington, anggur dari Cina. Ini kan sifat, ini kan ada unsur kimia. Apel ada zat lilin, anggur ada formalin. Dua kimia ini kan nggak bisa dicuci. Pernah saya lihat di iklan, saya juga ngeri-ngeri sedep. Dicuci sama mama lemon. Mohon maaf, mama lemon itu kan ada unsur kimia. Kimia ditambah kimia jadinya apa? Double kimia yang jadi dengan konsumsi.
Itu nanti jenengan buah sayur masukin ke wadah seperti ini, kasih air, ozon selama 10 menit. 1 kilo buah dan sayur ya. Ozon selama 10 menit. Nanti busanya numpuk. Seperti itu. Itu menandakan kimia yang ada di dalam buah tersebut atau sayur tersebut sudah lepas. Contohnya, jenengan pernah nggak beli di Indomaret atau Alfamart atau minimarket buah sama sayur organik? Mahal apa murah? Sudah melewati teknologi ozon untuk melestarikan buah dan sayur tersebut. Itu. Contohnya gini, Bu. Kadang pedagang itu nakal ya. Meskipun bukan forum pertumbuhan ya, kadang pedagang nakal jual ayam atau jual daging sapi atau kambing, kadang nggak laku, disuntiklah formalin, borak, vitamin biru, produk mintik dalam daging tersebut. Kenapa? Biar kelihatan menarik, biar bisa dijual kembali. Padahal itu kan sudah nggak layak dikonsumsi. Contohnya ini saya di NTB, di NTB di Sumbawa. Saya pikir Sumbawa itu aman. Kenapa? Di sana itu kan kambing berkeliaran, kerbau berkeliaran, sapi berkeliaran. Tapi daging Sumbawa kayak gini, baru 3 menit. Daging ini, berarti kan pedagangnya nggak amanah. Itu permasalahannya. Dan bibirnya lengket sekali. Ini harus kita keluarkan sebelum kita masak. Kalau sudah di ozon, terus kita cuci, bilas sekali langsung dimasak. Itu enggak ada perubahan kandungan vitamin. Oh enggak, yang kita keluarkan cuma kimia karsinogennya. Dalam hitungan 10 menit ya. Betul kata jenengan, jangan sampai 1 kilo di ozon lebih dari 10 menit, Bu. Ada kasus soalnya. Di PKM Gresik kemarin tuh ada komplain. Ada namanya Pak Didi, waktu yang presentasi bukan saya. Kebetulan yang presentasi sekarang di Lampung. Dia bilang sama saya, dia bilang sama saya, Pak Tio, kenapa saya makan ayam kok jadi hambar ya? Loh Pak, sebentar saya mau tanya. 1 kilo ayam, jenengan ozon berapa menit? Jangankan berapa menit Pak, 1 kilo saya ozon 1 jam. Ya wajar Pak, saya bilang, aturan dari mana jenengan? Ya saya pengen steril saja Pak. Loh aturannya 1 kilo cuma maksimal 10 menit, jangan lebih dari 10 menit. Seperti itu. Terus dia punya alat gunting, Bu, kan dia hitam kan? Pak Tio, kenapa gunting saya 7 kali pemojong kok gampang patah? Pak, 1 kilo alat kedokteran gunting cutter, jenengan ozon berapa jam? 1 jam. Ya wajar, 10 menit sudah steril. 10 menit saja sudah steril. Berarti pisau-pisau itu di ozon semua? Jenengan nggak usah pisau-pisau lah, jenengan kan sering sikat gigi. Ya. Itu kan ada bakteri, jenengan kalau mau nyucinya gimana coba? Cuci biasa pasti nempel bakteri. Nanti jenengan taruh wadah seperti ini, semua sikat gigi masukin steril 10 menit. Ditaruh di air ya Pak? Nggih, posisi di air. Seperti itu. Kalau jenengan nggak percaya, jenengan setelah sikat gigi ya bersihkan sama air, taruh di sini dengan cara kering ya. Taruh selang 1 di sini. Masukin, ini misalnya sikat gigi dalam ini ya. Ini selang tak masuk semua di sini, saya tutup, masih ada lubang ya. Ini satunya dimasukin ke sumber ozon. Saya nyalakan 10 menit. Dalam 10 menit kan mati. Langsung saya angkat, saya tutup. Saya nggak percaya, saya bawa ke lab. Ada 1 bakteri yang nempel saja, komplain ke PT kami minta uang dikembalikan. 100% steril dari virus, bakteri dan lainnya di sikat gigi tersebut. Kalau sampai ada yang nempel 1 saja, komplain ke PT kami minta uang dikembalikan. Makanya bidan dokter itu senang sekali karena di sini ada literaturnya. Jadi untuk ruangan, untuk alat-alat kedokteran bidana atau dot bayi. Masih punya bayi? Iya. Mohon maaf, selama ini jenengan sterilkan pakai apa? Air panas. Kan nggak boleh. Saya Plastik kena air punya 4 anak, Bu. Dan alhamdulillah istri saya nggak bisa menyusui. Hormonnya emang nggak stabil selama ini. Dan selama ini memang saya pakai dot. Anak kedua saya kemarin, saya konsultasi sama dokter. Dok, sebenarnya untuk mensterilkan dot itu boleh nggak sih pakai air hangat atau mungkin harus direbus? Nggak boleh dua-duanya. Itu kan bahan plastik. Kalau jenengan mau direbus, mau dihangatkan di air hangat, itu namanya pemuaian. Itu mengakibatkan kanker yang paling. Seperti itu. Padahal dulu-dulu anak-anak saya juga begitu. Iya, Pak, plastik itu kan ada tingkatan, ada Betul. yang 5, 1, Betul. gitu ya? Tapi aturannya tidak boleh. Oh, tidak Kalau boleh. aturan kesehatan Termasuk tidak boleh. Tupperware berarti? Kan kena panas kan, itu aturannya kan ada yang Kadang boleh, ada yang alat yang buat pemanas dulu, pemuaian itu. Itu mungkin lebih steril dibandingkan jenengan pakai rebus, pakai air hangat menurut saya. Tapi Berarti itu pun nggak maksimal. Tupperware terus sendok itu bisa ya di? Bisa, tapi itu pun nggak maksimal buat alat seperti itu. Jangan coba cek lah sekali-sekali ke lab. Pasti masih ada bakteri di situ masih ada yang masih nempel gitu. Nah nanti jenengan kalau dot, ini ibaratkan dot ya, cuci bersih pakai sabun strik, sabun kasen, dibilas, masukin ke baskom seperti ini dengan air, jenengan ozon 10 menit. Pokoknya peralatan 1 kilonya 10 menit.
Kalau jenengan nggak percaya, Dot masukin ke plastik ini kayak tadi, masukin ke sini, pengen nyoba saja. Selama 10 menit, kalau nggak percaya bawa ke lab. Kalau masih ada satu saja yang nempel, komplain ke PT kami, minta uang kembali. Karena garansi 100% steril. Ini kalau untuk diabetes basah. Ada yang kena diabetes keluarga, Bu? Nggak ada. Tidak. Jadi kalau ada diabetes basah, cara ini, mohon izin, saya lihatin videonya. Sebenarnya cuma dari slide, cuman ini kalau air siap minum, saya berani minum. Berhubung ini air PDAM, saya nggak berani minum. Jadi mohon izin, jangan kayak KTU Kediri Kas Jawa Timur. Saya waktu di NTB deh, malam-malam kirim video ke saya. Pak Tio, boleh diminum nggak? Saya mikir, apa ini kok video di satu jerigen? Saya besalin, di jerigen, dalamnya jerigen itu airnya keruh dan kuning. Bu Tio mau jenengan mau bikin air apa? Air oksigen. Maksudnya mau buat minum? Iya. Sudah diminum belum? Alhamdulillah, Bu, saya bilang. Pak Tio kan sarankan minum air oksigen. Iya, tapi saya ragu, air apa ini tadi? Air sumur. Air sumur itu kan banyak zat logam, zat mangan. Kan air minum, airnya siap minum. Intinya air yang siap minum. Mau air godokan monggo, mau air isi ulang monggo, mau kemasan monggo. Tapi dengan catatan, kalau air isi ulang 30 menit pengozonannya. Air isi ulang 30 menit, air godokan 30 menit. Tapi kalau air kemasan mau Cleo apapun mereknya itu 20 menit satu galonnya. Oke? Jelas gitu gitu ya? Oke, pokoknya kasih jeda. Nah, ini untuk kanker serviks atau keputihan. Keputihan kan ada 2 faktor. Yang pertama ada karena faktor hormonan, yang kedua ada karena faktor Candida albicans. Karena faktor hormonan itu kan semua wanita kan pasti mengalaminya, tapi nggak berbahaya, nggak mengkhawatirkan. Yang sangat berbahaya itu Candida albicans. Ada 3 gejala: bau atau warna, lendir, dan buatannya luar biasa. Kalau jenengan sudah punya 3 gejala ini, jenengan harus cepat-cepat konsultasi ke dokter sama bidan supaya diambil tindakan. Kalau jenengan abaikan, ini nantinya akhirnya kena gejala kanker serviks. Jangan sampai terjadi. Pokoknya 3 gejala ini harus ditangani. Tapi kalau jenengan punya alat ini, jenengan bisa langsung tanganin sendiri. Jenengan siapkan, kalau nggak ada beta, jenengan siapkan bak atau ember atau kolam kecilnya anak-anak. Yang terpenting lebih besar daripada bokongnya. Kan berendam kan harus ini ya. Dan ini mohon maaf. Duduk. Kokono marek enggak ada. Mohon maaf, Bu. Diangkatkan ke sini, dah? Enggak, sudah. Dan ini mohon maaf, Bu. Ini nanti jangan sampai dimasukin kemana-mana. Taruhnya mohon izin ya. Ini batu ini taruh di depan misfi dan dijepit. Setelah itu jenengan masuk ke dalam bak. Yang tidak boleh, jenengan nggak boleh pakai CD. Kenapa? Biar gas ozonnya masuk ke dalam misfi. Nggak perlu batunya. Kalau sampai jenengan masukin ke dalam, malpraktek jadinya. Banyak loh dokter bidan kakek yang dimasukin ke dalam. Untung dia sebelum masukin ke dalam telepon saya dulu. Jadi nggak boleh masukin ke dalam. Cuman batunya dijepit saja. Terus yang nggak boleh jenengan lakukan di depan rumah. Jadi cuma 2 itu aja. Gak senang sih lihat. Jadi gitu. Jadi langsung hubung semua. Jadi itu, Bu, nyalakan nanti 10 menit. Dalam 10 menit kok tiba-tiba airnya tetap bersih, berarti aman. Dikarenakan faktor hormonan. Tapi dalam 8 menit sampai 10 menit kok keluar lendir sampai hijau-hijau di baknya, di sekelilingnya jenengan, berarti itu menandakan Candida albicans. Buang dulu airnya, kasih air baru lagi, nyalakan 10 menit lagi. Sekali tindak. Berendam, Bu. Bagian Berendam ku mau Bu, bokongnya lebih cilik teko wadahe. Gede bake nek. Jenengan beli kolam kecilnya anak-anak, Bu, agak beli lebar. kolam. 130 Kolamnya cucu. Nah itu, Bu, nanti jenengan nyalakan lagi 10 menit. Sekali tindakan 20 menit dan diwajibkan 3 hari berturut-turut. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, wajib 3 hari ini. Berarti ini apa? Nyala terus. Gimana, Bu? Nyala terus. Maksudnya sering digunakan kan? Iya. Digunakan ini. Tapi kan nggak non-stop 12 jam. Enggak. Kan kalau di rumah sakit bisa non-stop 12 jam loh alat ini. Iya kan 24 jam. Iya, karena kan banyak pasien. Berarti ini 15 kalau Pak. enggak, khawatirnya ini kan ditancap di stop kontak. Itu enggak nyetrum ta? Itu saya pegang, Bu. Ini saya pegang. Kayaknya Oh, dari cilik ya sama. Airnya kok kuning. Ya, Ini menandakan. Ini kan air PDAM. ini tadi air Ini PDAM menandakan dicampur. kalau 10 menit kalau kita nggak bisa bersih, berarti di sini zat logamnya masih ada. Dicampur itu loh, Bu. Di PDAM ini zat logamnya masih Kopi ada. merah Fanta Itu ini. menandakan, Bu. Kalau di rumah jenengan kasih Fanta, di ozon 10 menit kok tidak bisa jernih, Bu, airnya masih ada kuningnya, berarti di rumah jenengan